Bapak dan ibu-ibu, para pecinta keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Majelis Husainiyah kita pada tahun ini kita peringati beberapa malam. Ketika ada orang bertanya pada saya, kapan pelaksanaan Asyura yang biasa diselenggarakan, saya jawab, Asyura kami memanjang dari 1 bulan Muharram sampai nanti akhir bulan Safar. Karena 2 bulan itu adalah bulan duka cita Rasulullah dan keluarganya yang suci. Kita baca doa tawasul, kita baca doa kumel. Ibu dan bapak boleh cek kelompok manapun, umat manapun, agama manapun. Lalu lihat apa yang mempersatukan para pengikut agama itu di berbagai tempat, di berbagai belahan dunia. Mazhab Ahlul Bait dapat menjawab dirinya dengan mengatakan, sekiranya ketinggian derajat seseorang itu, ketinggian derajat satu kelompok itu dihitung dari jumlah banyaknya cacian, banyaknya makian, banyaknya fitnah, banyaknya tuduhan, banyaknya hujatan, banyaknya cemoohan. Para pecinta keluarga Nabi dapat mengatakan bahwa kelompok mereka lah yang paling banyak dihujat, paling banyak dicaci maki, paling sering disalahpahami. Yang kedua, setiap kelompok juga, setiap umat juga punya 2 hal. Anugerah terbesar yang mereka yakini diberikan pada masing-masing umat itu, seperti misalnya saudara-saudara kita kaum Nasrani, anugerah terbesar mereka adalah hadirnya Yesus, hadirnya Nabi Isa yang menebus dosa seluruh umat manusia. Bagi kaum muslimin, anugerah terbesar itu adalah hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sebagai rahmatan lil alamin. Tapi tanyakan juga pada masing-masing dari mereka, apa musibah terbesar yang menimpa umat itu? Apa tragedi terberat yang menimpa kelompok itu? Dan Islam akan mengisahkan di atas segalanya Imam Husain alaihi salatu wassalam. Asyura adalah penderitaan terbesar kemanusiaan yang hanya dimiliki oleh kaum muslimin. Dan Asyura juga adalah yang mempersatukan para pengikut, para pecinta keluarga Nabi di belahan bumi manapun mereka berada. Kemudian doa-doa yang dibaca oleh para pengikut keluarga Nabi itu juga yang mempersatukan mereka di belahan bumi manapun mereka berada. Doa kumel yang sudah dibaca lebih dari 1000 tahun lamanya dan sampai sekarang tidak pernah ada satu pun tuduhan yang dialamatkan tentang isi doa itu. Ia dibaca lebih dari 1000 tahun. Sekiranya ia dipandang kesesatan, bagian yang mana dari doa kumel itu yang menyesatkan? Sekiranya ia dipandang kesalahan, tunjukkan bagian mana dalam doa kumel itu yang merupakan kesalahan. Dari dulu sampai sekarang belum pernah ada satu orang pun yang melakukannya. Tetapi ia menjadi pemersatu dari para pecinta keluarga Nabi dimanapun mereka berada. Berangkatlah ibu dan bapak ke berbagai belahan bumi. Saudara-saudara kita yang lainnya mungkin punya doa-doa yang berbeda, tata cara doa yang tidak sama. Jarang ada yang punya ritual doa yang sama. Jarang ada yang mempersatukan seluruh kaum muslimin yang terpisah di berbagai belahan dunia itu. Kalau ada yang ikut tarekat, hanya tarekat tertentu saja yang mengamalkannya, tarekat yang lain tidak. Wiridan ini diamalkan oleh kelompok ini dan hanya di tempat itu saja, tapi tidak di seluruh dunia. Berangkatlah ke berbagai belahan bumi, di seluruh penjuru bumi ini, di mana ada pecinta keluarga Nabi, di situ pasti ada doa tawasul, di situ pasti ada doa kumel, di situ pasti ada doa kemenangan, di situ pasti ada ziarah Asyura, di situ pasti ada peringatan mengenang para syuhada. Itu kekuatan yang mempersatukan kaum muslimin.
Itu makna hadis Nabi, kalau berpegang teguh pada keluarga Nabi itu, kalian tidak akan terpecah belah, kalian akan bersatu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan yang mempersatukan para pecinta keluarga Nabi adalah kecintaan mereka pada kesyahidan. Karena merekalah satu-satunya kelompok. Ibu dan bapak boleh cari kelompok yang lain, umat yang lain, jamaah yang lain, hanya para pengikut keluarga Nabi yang dengan setia memperingati acara-acara syahadah. Hanya para pengikut keluarga Nabi yang memperingati peristiwa syahidnya seseorang. Lain dari itu tidak ada. Lihat saja dimanapun, kelompok apapun, agama apapun, hanya para pecinta keluarga Nabi yang mengenang kesyahidan. Boleh jadi ada banyak orang ingin mati syahid, ada banyak orang yang berjuang kemudian meledakkan dirinya dan lain sebagainya. Tapi tanya mereka, pernahkah mereka memperingati kesyahidan? Pernahkah mereka memperingati syahadah? Memperingati syahadah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Bukan saja Islam memuliakan orang yang mati syahid, bukan saja Islam itu mengkritik, menyindir. Kalau dibaca surat At-Taubah atau surat Al-Ahzab dan begitu banyak ayat Al-Quran lainnya, Al-Quran menyindir orang-orang yang lari dari pertempuran. Al-Quran menyindir orang-orang yang bergembira kalau tidak diajak Nabi berperang itu. Al-Quran menyindir orang-orang yang ketika jatuh perang Khandak, sekelompok orang kemudian berkata, "Ya Rasulullah, kami minta izin pulang ke rumah terlebih dahulu karena rumah kami itu terbuka." Kemudian kata Al-Quran, "Wa ma hiya bi'aurah in turiduna illa firara." Rumah kalian tidak terbuka, kalian hanya ingin lari saja, kalian hanya ingin kabur saja. Hanya mazhab Ahlul Bait yang kemudian menjadikan syahadah sebagai tonggak utama keyakinannya, tonggak utama mazhabnya. Kecintaan pada syahadah itu dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci. Dalam Kamiluz Ziarah, itu sebuah kitab ziarah yang berisi berbagai doa ziarah. Ada hadis yang berbunyi seperti ini: "Man zaral bait walam yazurni qad jafani." Barang siapa berziarah ke Baitullah tapi tidak berziarah kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi, qad jafani, ia sudah melalaikan aku, ia sudah menelantarkan aku, ia sudah melupakan aku. Dan ada sambungannya, wa man zaroni walam yazur Uhud qad jafani. Barang siapa yang berziarah kepada aku tapi tidak berziarah ke Bukit Uhud, ia sudah juga menelantarkan agama itu. Ia sudah melupakan Nabi dan perjuangannya. Ziarah Ka'bah tidak lengkap, tidak sempurna kalau tidak ziarah ke Madinah. Dan ziarah ke Madinah diikat dengan ziarah ke tanah Uhud, ke syuhada Uhud. Sayyidah Fatimah salamullah alaiha setiap minggu 2 kali sehari, setiap minggu itu berjalan kaki dari Madinah menuju Uhud untuk berziarah kepada para syuhada. Setiap minggu, setiap hari Senin dan Kamis, Sayyidah Fatimah berjalan kaki untuk berziarah kepada para syuhada. Dan di sana Sayyidah Fatimah berdoa, kemudian mengambil butiran-butiran debu tanah Uhud itu dan membuatnya menjadi tasbih, memilinnya, menjadikan butiran-butiran kecil dari debu itu dan dibuat menjadi tasbih yang dengannya Sayyidah Fatimah berzikir. Karena kecintaan pada kesyahidan, karena teladan dari syahadah, dan itu hanya dimiliki oleh mazhab Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Sekali lagi, daftar hujatan terbanyak, anugerah terberat, anugerah terbesar, musibah terberat, dan kemudian peringatan atas peristiwa gugurnya para pahlawan dalam Islam itu atau dalam satu kelompok hanya diikuti, hanya diperingati oleh mazhab Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam.
Orang sering bertanya tentang ziarah Imam Husain dan ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ini ada hadis masih dalam kitab Kamiluz Ziyarat. An Abi Abdillah alaihi salam qala idza kana yaumul qiyamah nada munadin. Kata Imam Ja'far Shadiq alaihi salam, kelak nanti hari kiamat akan terdengar teriakan, akan terdengar seruan. Aina zuwaril Husain ibn Ali? Mana itu para peziarah Imam Husain? Mana para peziarah Husain bin Ali? Fayaqumu unukun minan nas la yuhsihim illallahu ta'ala. Lalu berdirilah begitu banyak manusia yang tidak dapat menghitungnya kecuali Allah Ta'ala saja. Fayaqulu lahum, lalu ditanyakan kepada mereka, madza aradtum bi ziyarati qabril Husain? Apa yang kalian inginkan dari berziarah ke pusara Al-Husain? Fayaqulun, mereka menjawab, ya Rabbi atainahu hubban li Rasulillah wa hubban li Aliyin wa hubban li Fatimah. Wahai Tuhan kami berziarah kepadanya karena kecintaan kami pada Rasulullah, karena kecintaan kami pada Ali bin Abi Thalib, karena kecintaan kami pada Sayyidah Fatimah. Wa rahmatan mimmar tukiba minhu fayuqalu lahum hadza Muhammadun wa Aliyun wa Fatimah wal Hasan wal Husain fa'alhiqu bihim. Kemudian suara itu kembali terdengar, inilah mereka Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Fa'alhiqu bihim, bergabunglah kalian bersama mereka. Fa'antum ma'ahum fi darajatihim, karena kalian bersama mereka. Walhiqu biliwa'i Rasulillah fayantaliqun ila liwa'i Rasulillah fayakununa fi dhillih wal liwa'i fi yadi Aliyin alaihissalam hatta yadkhuluna al jannata fayakununa amanal liwa wa an yaminihi wa an yasarihi wa min khalfihi. Ini Rasulullah, ini Imam Ali, ini Sayyidah Fatimah, ini Imam Hasan dan Imam Husain. Bergabunglah kalian bersama mereka. Kemudian orang-orang itu bergabung bersama mereka di bawah bendera Rasulullah yang dipegang oleh Imam Ali alaihi salatu wassalam, bersama-sama masuk surga. Di depan mereka, di belakang mereka, di kanan mereka, dan di samping kiri mereka. Dari Abi Basir qala sami'tu Aba Abdillah wa Aba Ja'far alaihi wassalam yaqul. Aku mendengar Abu Abdillah Imam Ja'far Shadiq, dan aku juga pernah mendengar ayahnya berkata yang sama. Man ahabba ayyakuna maskanahul jannah wa ma'wahul jannah fala yadda'u ziyaratal mazlum. Barang siapa yang ingin rumahnya, tempat kembalinya nanti di surga, hendaknya ia tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melalaikan ziyaratal mazlum, berziarah kepada yang mazlum, kepada yang terzalimi. Qalat wa man huwa, siapakah ia yang mazlum itu? Al Husain ibn Ali alaihi wassalam, sahibu Karbala. Man atahu syauqan ilaihi wa hubban li Rasulillah wa hubban li amiril mu'minin wa hubban li Fatimah aq'adahu Allahu ala mawaidil jannah ya'kulu ma'ahum wan nasu fil hisab. Yang mazlum itu, yang terzalimi itu adalah Imam Husain bin Ali alaihissalam, sahibu Karbala, yang dikebumikan di Karbala. Barang siapa yang mendatanginya karena kerinduan dan kecintaan pada Rasulullah, karena kecintaan pada Imam Ali, karena kecintaan pada Sayyidah Fatimah, aq'adahu Allahu ala mawaidil jannah ya'kulu ma'ahum. Tuhan akan dudukkan mereka dalam hidangan surga dan duduk menikmati hidangan itu bersama para peziarah itu, dan duduk bersama mereka Rasulullah dan keluarganya yang suci. Hadis yang terakhir, man aradallahu bihil khair udhifa fi qalbihi hubbal Husain alaihissalam wa hubba ziyaratih
wa man aradallahu bihi su qudhifa fi qalbihi bughdul Husain wa bughdul Husain wa bughduz ziyarati. Masih dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah tanamkan dalam hatinya kecintaan pada Imam Husain dan kerinduan untuk berziarah kepadanya. Dan barang siapa yang sebaliknya, yang tidak diinginkan kebaikan darinya, Allah Ta'ala tanamkan dalam hatinya kebencian pada Al-Husain dan kebencian berziarah pada Imam Husain alaihi salatu wassalam. Itu sebagian hadis berkenaan dengan ziarah Imam Husain. Malam-malam Asyura kita berziarah pada Imam Husain dari jauh, dari majelis-majelis Husainiyah, dan kita berharap majelis-majelis ini digabungkan dengan majelis-majelis Imam Husain sepanjang sejarah. Itu juga yang mempersatukan mazhab Ahlul Bait itu dari dulu sampai sekarang. Tidak ada yang berubah kecintaan pada Imam Husain. Ada beberapa riwayat lainnya yang berkisah tentang kemuliaan sholat. Misalnya bagaimana imam menjaga waktu sholat pada hari-hari Asyura itu. Pernah ada orang tanya pada Imam Ja'far Shadiq alaihissalam tentang kemuliaan Ka'bah. Sampai kata orang itu, kata sahabat Zurarah, nama sahabatnya, kata Zurarah itu, dia datang dari tempat yang jauh, setiap ketemu imam dia tanya tentang Ka'bah. Dan imam selalu memberi jawaban yang berbeda. Sampai kata Zurarah itu, Imam, setiap kali aku datang dan bertanya kepadamu tentang Ka'bah, tentang kemuliaan Baitullah, engkau selalu memberiku jawaban yang berbeda. Kemudian kata imam itu, wahai Zurarah, bagaimana mungkin aku ceritakan tentang tempat yang kemuliaannya itu sudah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, zaman para nabi, dan nanti hingga akhir zaman, hingga hari kiamat nanti. Bagaimana mungkin aku harus lukiskan kemuliaan, keutamaan yang ada pada Baitullah itu. Itu Ka'bah, itu Baitullah yang kalau kita berziarah, kalau kita berhaji itu, bahkan dalam adab umroh, kalau dalam mazhab Ahlul Bait, ketika kita berhaji, jangan ada satu pun, atau umroh, jangan ada satu pun yang menghalangi kehusuan, menghalangi ikatan kita dengan Allah Ta'ala. Bahkan jangan ada satu pun di sekitar itu yang akan mengalihkan perhatian kita. Dalam fikih mazhab Ahlul Bait, ketika tawaf, kalau kita tawaf, kemudian kita menyentuh Ka'bah, lari ke Ka'bah, bergantung di tirai Ka'bah, batal tawaf kita itu. Karena tawaf tidak boleh ada sesuatu pun yang memutuskan perhatian kita selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bangunan Ka'bah itu sendiri, karena bangunan Ka'bah itu bukan tujuan kita. Yang kita tuju adalah pemilik rumah yang tua itu, pemilik Baitul Atiq. Ini bagian yang sering dituduhkan pada para pecinta keluarga Nabi. Tentang sholat di atas tanah sudah sering, tapi sering dijawab juga. Tapi kemudian tentang turbah Imam Husain alaihi salatu wassalam. Kalau dalam mazhab Ahlul Bait, ada banyak hal yang menambah pahala dalam sholat itu. Misalnya mengenakan pakaian sebaik-baiknya, atau mengenakan cincin akik, atau misalnya sujud di atas tanah Karbala. Turbahnya itu turbah Karbala, karena fihi syifa, di dalamnya itu ada penyembuh. Kalau kata Imam Ja'far, kami itu berikan sibyanuna wa nisauna qabdatan min tinati qabri jaddi. Kami campurkan dalam makanan yang dimakan oleh anak-anak kami, oleh perempuan-perempuan kami, qabdatan, bagian dari tinatil Husain, tinati qabri jaddi, bagian dari tanah pusara kakekku, fihi syifa, karena di dalamnya ada penyembuh. Nah, Imam Husain menunjukkan kecintaan pada sholat itu, karena untuk itu beliau kemudian berjuang sampai pada akhir hayat. Dan kalimat beliau yang terkenal itu adalah uhibbus sholah, aku itu sangat mencintai sholat. Ketika kita kemudian sholat, sujud di atas tanah Karbala Imam Husain,
pada saat yang sama kita juga mengenang perjuangan Imam Husain menegakkan sholat itu sampai akhir hayat, sampai beliau syahid karena menegakkan sholat itu. Kapan saja dihidangkan makanan dan minuman, Imam Sajjad tidak henti-hentinya menangis 20 tahun lamanya karena mengenang apa yang terjadi pada keluarganya, pada ayahnya. Ketika kita makan, kita juga mengenang itu. Ketika kita minum, kita juga mengenang itu. Bahkan ketika kita sholat, kita juga mengenang itu. Ketika kita sholat, kita mengenang Imam Husain alaihi salatu wassalam. Sehingga syarat sah sholat itu selain menghadap kiblat yang itu jadi kemuliaan tidak terhingga, tapi juga pada saat yang sama kita hadirkan, kita kenang perjuangan setiap orang yang memelihara sholat itu. Puncak dari perjuangan itu seperti dikisahkan oleh Imam Husain alaihi salatu wassalam dalam peristiwa Karbala. Karena itu tahun ini kita berbesar hati karena majelis Imam Husain diperingati begitu lama, begitu panjang. Pada saat yang sama sebetulnya kita prihatin dan meminta maaf kepada imam, takziah pada Rasulullah dan imam zaman, karena kita hanya memperingati Imam Husain itu pada saat-saat seperti ini. Tidak pada setiap makanan kita, tidak pada setiap minuman kita, tidak pada setiap waktu-waktu sholat kita. Di antara yang mengikat mazhab Ahlul Bait di seluruh dunia, sekali lagi, adalah doa-doa yang mereka baca dimanapun sama. Ibu dan bapak akan ketemu saudara-saudara yang baca doa-doa yang sama itu. Dimanapun ibu dan bapak berada, mereka akan mengenang Asyura. Di belahan bumi manapun pasti ada peringatan Asyura Imam Husain alaihi salatu wassalam. Kalau kata hadis Nabi sallallahu alaihi, inna liqatlil Husain hararatun fi qalbil mu'min la tabrad fihi abadan. Sesungguhnya karena terbunuhnya Al Husain ada panas, hararah, ada kehangatan dalam hati setiap orang yang beriman yang tidak akan pernah padam selamanya. Yang terakhir itu berkenaan dengan izzah sebetulnya yang juga diperjuangkan Imam alaihi salatu wassalam, tapi insyaallah nanti kita sambung pada majelis-majelis Imam Husain yang akan datang. Majelis-majelis kita masih bisa adakan majelis-majelis Imam Husain itu sampai nanti arba'innya. Sekarang seperti majalis Husainiyah kita malam-malam yang lalu kita baca doa ziarah waris bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammadin وآل محمد. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والبتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك
ولعن الله أمة سميت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب السامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنساسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، واشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، واشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزقي الهادي المهدي، واشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلامة الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، واشهد الله ملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي وقلبي، لقلبكم سلمان وأمركم متبعون، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. إلهي بحق الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه وشيعته ومواليه وزائره وسكانه ومجاوري. صل على محمد وآل محمد وأخرجني من الهم الذي أنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة، ورزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم ونفوز فوزا عظيما. Allahumma ya Allah, demi hak Al-Husain dan saudaranya, demi hak kakeknya dan ayahnya, demi hak ibunya dan putra-putranya, demi hak para perindu, pecintanya, pengikutnya, demi hak orang-orang sepanjang sejarah yang berziarah kepadanya, demi hak para malaikat di sekitar pusaranya, demi hak siapa saja yang dekat dengannya. Sampaikan salam salawat kami pada Rasulullah dan keluarganya yang suci.
dan berilah kami jalan keluar dari setiap kesulitan yang kini kami ada di dalamnya. Wahai Tuhan Al-Husain, lapangkan dada Al-Husain dengan hadirnya hujjah, dan anugerahkan bagi kami syafaat Al-Husain pada hari ketika setiap orang dipanggil atas pertanggungjawabannya, dan berikan kepada kami kemampuan untuk mengukuhkan langkah kami menuju-Mu ya Allah bersama Al-Husain dan putra-putra Al-Husain dan para sahabat Al-Husain. Sungguh mereka telah memperoleh kemenangan, kebahagiaan. Duhai bahagianya sekiranya kami digabungkan bersama mereka dan kami beroleh kebahagiaan, kami beroleh kemenangan yang utama. Mari sampaikan takziah kita pada Rasulullah, secara khusus pada Imam Zaman ajalallahu ta'ala farajahu syarif yang mengenakan pakaian Imam Husain, yang memegang panji dan bendera Imam Husain, dengan sama-sama membaca doa faraj. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma kun liwaliyyikal Hunjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum.